Ya, kembali lagi bersama Timo di sini. Setibanya saya di kota Denpasar, setelah naik bis Gunung Harta Premier Suites Kombi terbaru, saya cuma sempat makan siang aja dan langsung menuju ke Terminal Mengwi untuk kembali ke arah barat, tepatnya ke kota Sidoarjo, kampung halaman saya. Di video kali ini, saya akan mencoba layanan bis eksekutif termurah di Pulau Bali, yaitu PO Bali Trans. Penasaran seperti apa trip kali ini? Langsung aja kita simak videonya. Pak, terima kasih Pak. Oh iya. 17.20 dan tebak jam bisku jam berapa? 17.30. Saya salah lihat jadwal. Jadi aku tuh selalu update jadwal bis-bisku di kalender. Bisku ini padahal 17.30, tapi aku ngupdate di jadwal jam 6. Untungnya aku nyadarnya pas sudah di jalan, bukan pas lagi nongkrong. Aduh. Jadi ini jalan agak sedikit cepat kita ke dalam terminal, teman-teman. Di sini sebenarnya janjian sama temen di IG. Pantesan dia dari setengah 5 dia udah nanyain posisi ada di mana. Kok cepet gitu. Ternyata aku yang telat. Oke, kita sudah di terminal. Langsung aja kita menuju ke Bali Trans. BTW aku sudah mandi tadi, numpang mandi di kantornya Gunung Harta. Jadi aku baru aja nyampe di Bali tadi sekitar pukul 3 WITA. Terus aku makan fried chicken sebentar. Habis itu baru langsung gas balik ke Surabaya. Nggak ada yang nginep-nginepan. Apa itu pantai, apa itu beach club. Yang ada tim TikTok. Let's go. Spot Bali viral. Ya halo. Iya. Halo. Mana gini? Ini? Oh ini. Halo mas. Udah standby kok. Oke, siap. Yo. Kursi 1B. Betul. Bisa penuh? Kosong sedikit. Kosong dikit. Oke, siap. Oh iya, Masuk. untuk info terbaru, Bali Trans sendiri nanti udah buka trayek Denpasar ke Purwodadi. Purwodadi. Harga Oke. tiketnya 320 dan bisa pesan lewat Mas ini. Siap. Lewat Semarang apa lewat Pantura? Lewat ini Pantura. Oh, Pantura. Ya, Lewat Blora. Lewat Cepu, Blora gitu ya. Oke, siap. Kita tuh belum kenal nama loh. Namaku Adelio Kanoko. Oh, nama Mas Adelio tah? Yang IG-nya lagi keblokir sama. Oh, itu IG-mu yang baru. Itu kan sebenarnya untuk akun penggemar. Sebenarnya kan Oh, alah. dua admin. Sekarang cuma saya yang ngelayani lah. Alah. Oke, ayo kita lihat. Ayo. Bang. Yo Mas Didi ya? Nah, nomor iki ya. Oh, ini Madukismu. Nomornya berapa, Mas? Coba. Nomor. Ini nomor saya. Siap. Nah, ini bisa Tampilin aja. Bisa Bali Trans, bisa Nusa Bali. Oke. 085955140120 Nusa Bali. Nusa Bali itu kemana sih? Oh, Pemanukan. Pamanukan. Oke Mas, eman-eman Mas. Yang penting harus tampil. Oke. Duluan Mas. Loh. Bali Trans itu bukannya perempuan ya? Ibu-ibu agen nih. Biasanya perempuan sih, tapi kan nggak tahu mungkin cuti atau gimana. Oh alah. Nah ini ada satu lagi jurusan ke. Ini bukan yang tak naikin ya, beda ya? Ini sekarang Mas Bambang pindah ke wisata. Wisata Komodo kan? Jadinya Mas. Terus Mas Kalongnya juga? Mas Kalong nggak. Tetap. Mas Dewo sama Mas siapa tuh? Mas Nasib kalau nggak salah. Mas Kalongnya tetap di sana. Cuma beda batangan. Rolling kayaknya. Oke. Mesti foto sih ini. Bali Trans nih, bekasnya Arkamel tuh. Kan emang Arkamel? Ya, aslinya Arkamel. Dan ini sebenarnya untuk Purwodadian sih dengar-dengar, cuma ya Surabaya dulu lah. Oke, aku turun Sidoarjo bisa sih harusnya ya. Bisa, tapi mohon maaf Om, ini kaca sebelah. Mana? Dilempar dah? Nggak tahu. Dilempar? Katanya dilempar sih, cuma untuk pelakunya nggak tahu. Soalnya kan pelakunya juga ada sopirnya bersembunyi di semak-semak. Emang rawan sih. Wah. Nah, ini dia unit yang akan saya naiki kali ini, PO Bali Trans dengan nomor lambung 461 yang terkenal sebagai unit artisnya Bali Trans dengan julukan Arkamel pada saat masih dibawa oleh drivernya yaitu Om Bambang.
Sayangnya sekarang Om Bambang sudah pindah ke PO Wisata Komodo setelah sebelumnya sempat di PO Sarwonadi sebentar. Bis ini punya bodi Jetbus 3 ADD dengan sasis Hino RK8. Harga tiketnya sendiri saya beli dengan tarif 220.000 yang menjadikan bis ini sebagai bis direct termurah dari Denpasar ke Surabaya. Ikut Pak. Timo. Timo. Dengan Pak siapa? Iin. Siap. Ayo sekarang kita tur masuk ke dalam bis. Jadi bis ini tuh dulu bekasnya Arkamel Om Bambang yang kita naik bis Sarwonadi itu teman-teman. Jadi sebelum di Sarwonadi Om Bambang tuh pegang unit ini. Waktu itu unitnya trouble, Om Bambang jadi pindah masuk. Main penuh di sana. Untuk fasilitasnya seperti ini ya. Ini ada dispenser. Cuma Maju Group di balik Trans aja yang punya dispenser nih, sama Frasindo. Oh, Frasindo nggak ada. Ya. Apalagi Sarinda. Tambah nggak ada. Enggak. Ini terus pakai Lekres juga. Oh ya, Ruby juga pernah buka trayek ke Bali loh, serius. Mr. Ruby. Jadi apa cadangan? Cadangan. Nah, ini kita lihat dalamnya ya. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Ini ada Lekres bisa. Ini kursinya masih tetap yang sama. Kursinya nggak tahu buatan mana nih. Jadinya nih menurut saya ini kursi paling nyaman sih untuk lekukan punggung saya juga. Paling pas. Paling pas. Itu apa gitu? Snack. Snack. Nih nanti dapat snack, dapat servis makan juga. Dan Cakput ya? Hah? Cakput ya? Ya cakput. Sama kayak Sarwonadi, sama kayak bisa apa lagi? Putra ya, Pandawa kan juga sana. Hah? Pandawa Putra kan juga. Iya, Pandawa Putra juga di situ dia. Oke. Untuk total seatnya sekitar 33 seat tambah sama toilet. Tambah toilet. Oke, siap. Sama ini ada apa? Ada colokan HP sih di sini biasanya. Di sini. Sama CCTV sih. CCTV ini paling penting. Kemarin sempat ada kecolongan, ini sebagai bukti nih. Mantap. Maju Group ini kalau meskipun bisnya rata-rata, mohon maaf ya kalau saya bilang bekas-bekas, tapi mereka ketat sama CCTV, sama keamanan. Wah, kayak mana TV ini dibuka ini. Halo Pak. Halo Pak. Masuk video. Oh ya, tambahan untuk fasilitas ada bantal sama selimut, sama ada cup holder di sini. Oke. Siap. Ya. Ada tempat sampahnya juga. Oke. Ya. Kita lihat dulu ke toiletnya. Maaf Mas. Toiletnya kayak gini. Nah. Handle copot guys. Ternyata ini unit Sarwonadi yang saya naikin sebelumnya, yang disetirin Om Bambang. Tapi sekarang pasang winglet, pasang aksesoris baru. Ya, winglet ini bukan aksesoris saja sih, tapi kan memang kapal kan agak agak surut ya. Jadi ngelindungin juga ya. Iya. Tapi kalau arah Surabaya emang paling murah ini ya. Untuk sementara paling murah ini. 230 kan. Ini yang langsung ke Surabaya. Kalau yang maksudnya dari Bali ke Surabaya. Oke. Sebenarnya masih ada banyak lagi yang paling murah kayak bis dari NTB-an kayak Rasa Sayang. Dunia Mas juga kadang masuk. Itu arah Surabaya lebih murah. Hah? Arah Surabaya lebih murah. Biasa lebih murah sih. Kalau pintar-pintar nego aja sih kalau saya bilang. Ke Kruwe. Ke agennya. Kalau ke agen. Nusa Tenggara ke agennya. Sama biasa ada Rasa Sayang, ada Titian, ada Mitra Titian, ada Dunia Mas, ada Wafa juga biasanya. Itu paling murah sih biasanya, tapi kan dia dari Nusa Tenggara. Nah ini M-Trans malah pecah dua kacanya. Sama kaca depannya juga pecah. Di kaca kru pecah, di kaca paling belakang itu pecah, kaca depannya pecah. Waduh. Mospati nih. Iya, Mospati. Oh ini Nusa Bali menuju Pamanukan. Bis 2. Ini yang pertama. 27 baru masuk, ini bis pertama. Yang bis keduanya nanti malam. Eksekutif juga. Eksekutif. Oh sekarang jalan 2 tapi eksekutif. Iya, eksekutif. Berpisah. Ya. Makasih panduannya. Semoga selamat sampai tujuan. Siap. Kapan-kapan ketemu lagi. Semoga tidak kapok-kapok main ke Bali. Pastilah. Ya. Ntar kapan-kapan ketemu lagi ya. Ya, siap. Kita berangkat teman-teman. Ini pukul
18.23. Saya Timo. Oh, Timo. Sampean kasih Pak, kasih ini. Nah, di bis ini kita tuh dapat fasilitas bantal teman-teman, sama selimut. Selimutnya nggak terlalu tebel sih, dan kayaknya agak kecil nih. Kayak selimutnya Sinarjaya lah. Sini bantalnya juga. Taruh sini dulu. Nah, ini yang spesial di Bali Trans itu ada leg rest-nya teman-teman. Nah, jadi leg rest-nya leg rest terpisah sih. Cuma buat selonjoran nyaman sih, oke lah. Untuk harga tiket yang nggak terlalu mahal ini. Terus tadi dikasih snack nih. Kita bongkar snacknya, isinya itu ada air mineral 600 ml, terus ini dapat roti, sama ini dapat nabati wafer. Nah, dapat 3 macam. Oke, jadi ini full seat teman-teman, dan aku minta tuker duduk di hot seat. Jadi aku duduk di sini, mantap. Oke, berangkat 18.46 dari Mengwi. Ya, kalau naik bis Sapu Jagat memang resikonya seperti ini sih. Walau jadwal tertera di tiket pukul 17.30 WITA, tapi kalau bisnya masih ada yang kosong, biasanya akan ngetem dulu sampai terisi setidaknya hampir penuh lah. Kebetulan di trip kali ini setelah menunggu sekitar 1 jam 16 menit dari jadwal keberangkatan, akhirnya bis pun penuh oleh penumpang dan diberangkatkan. Karena itu buat kalian yang mengejar waktu, sebaiknya hindari naik bis Sapu Jagat. Bis Sapu Jagat bisa jadi pilihan baik kalau memang kalian kehabisan tiket dan memang bis ini yang tersisa teman-teman. Oke. Enggak masalah tuh. Masuk jalan apa? Iya. Oh, tinggi yo. Iya, emang. Ngono tapak kaki. Kelihatan nih. Oh. Penggantung. Wah, ini macetnya panjang banget. Pahala masih di sini. Kalau udah tol dari Kilimantan ke sini mah Enak udah paling sejam setengah ya. Sejam setengah. Aslinya Bali, Pak? saya Riau. Oh, Riau. Oh, jauh juga misalnya. Mas asli mana, Mas? Saya Trenggalek. Oh, Trenggalek. Ya, tapi tinggal di Sidoarjo. Tinggal di? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo juga? Ya. Sidoarjo mana? Saya Sukodononya, Mas. Oh. Iya. Ya. Ini pukul 19.45 di Bajera. Baru aja ngeliatin pasar di mana jalan putus yang beberapa waktu lalu itu loh, teman-teman.
Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah tiba juga di Kota Negara yang merupakan salah satu kota yang cukup besar di perlintasan Denpasar Gilimanuk. Cara mengenali kota ini mudah karena punya jalan kembar 4 jalur dengan pemisah di bagian tengah, di mana jadi satu-satunya di jalan lintas Denpasar Gilimanuk yang umumnya hanya 2 jalur saling berlawanan. Kota Negara sendiri merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Jembrana. Biasanya ada banyak juga penumpang yang dari Pulau Jawa turun di sini maupun naik dari kota ini. Sama. 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 Kok salah dia bilang? Hah? Kok salah dia bilang tadi? 38, 08. Betul kok. Ya? Betul kok. Benar? Tidak benar. Hah? Tidak. Enggak, sama yang di atas beda ya? Di atas itu beda. Sama. 38, 08. Jelang masuk pelabuhan Gilimanuk, bis berhenti sebentar di pinggir jalan untuk beli tiket penyeberangan. Ini pengalaman yang jarang saya temukan karena biasanya tiket kapal gini sudah dibantu sama pengurus yang udah standby di pelabuhan. Ini pukul 10.06, kita sudah di pelabuhan Gilimanuk. Amit-amit ya, permisi, nuwun sewu mas.
Oke, kita udah masuk kapal teman-teman, tapi nggak tahu nih kapal apa namanya. Nanti kita lihat aja waktu di atas ya. Kapalnya nggak sampai penuh nih cuy, cuman segini. Ini sudah mau persiapan ditutup. Di sini ada area lesehan, di belakang itu ada toilet. Terus di sini ada ruang tunggu outdoor. Ya, semi indoor lah. Kapal apa ya ini ya? Oh ini, KMP Jambu 9. Di sini ada tempat wudhu, ada musola juga berarti. Ada ruang ber-AC dan ini free teman-teman. Pokoknya aku pernah naik kapal ini ya, Jambu 9 ya. Sungguh gak asing kapalnya. Kayaknya pernah deh Jambu 9 ini. Pas kapan ya? Kayak nggak asing, aku pernah naik kapal ini, Jambu 9 ini. Tapi aku lupa pas trip apa. Kayaknya pernah deh. Pas itu aku beli pop mie di sini, aku inget banget. Itu di seberang sana ada kapalnya Delu baru merapat. Itu mantep banget tuh fasilitasnya Delu. Pas naik Sarwonadi aku dapat kapalnya Delu teman-teman. Dia baru nyandar tuh. Jajan dulu guys. Kerupuk kulit ikan. Gak tau berapaan. Ngambil dulu aja. Pengen makan pop mie, cuma ini kan nanti begitu sandar di Ketapang, servis makannya di Cakput, nggak terlalu jauh dari pelabuhan, jadi kayaknya mau makan pop mie sayang gitu loh. Takutnya nanti pas di Cakput malah kekenyangan, jadi kita nyemil-nyemil aja guys. Aku pernah naik kapal Jambu ini, aku ingat. Kalau bikin pop mie nanti airnya dicedoknya dari Miyako loh, dari Magicom. Ini kerupuk ikan salmonnya enak teman-teman. Kalau kalian naik Jambu 9 wajib beli nih di kafetarianya, the best. Tapi aku nggak tahu harganya berapa. Nanti aku tulis aja ya di bawah nih harganya berapa. Semoga nggak mahal. Oh ini piran bu, 10.000. Oke. Kalau kacang berapa? 6.000. Oke. Khusus bro. 10. Enak ini bu, ngantuk banget perjalanan tadi. Beberapa kali berusaha buat tidur, tapi di kursi tour guide itu agak kurang nyaman ya. Nggak bisa di reclining. Tuas recliningnya ada, tapi kalau mau di reclining nggak bisa. Nggak tahu hasilnya bisa di reclining apa enggak. Ini servis makan dulu, nanti habis servis makan baru berusaha untuk tidur. Oke, udah mau nyampe teman-teman. Ternyata di sini nih musola sama ruang menyusui dalam ruang VIP prase-nya. Oke, kita sudah mau nyandar sebentar lagi. By the way, aku mau ngasih info sedikit soal kaca yang pecah ini teman-teman. Jadi kacanya ini pecahnya itu kemarin subuh, waktu bis ini mengarah dari Surabaya ke Bali. Kejadiannya tuh di dekat Watu Dodol, jadi nggak jauh dari sini di Ketapang. Pas jalanan sepi itu dilempar sama orang, nggak tahu siapa yang lempar. Pokoknya bukan pengendara lah yang lempar. Jadi pas kena, kru tuh langsung berhenti, langsung nyari orangnya siapa, tapi nggak ada. Kayaknya ngumpet di semak-semak gitu. Jadi ini kerjaan orang iseng, bukan kru lagi ngeblong terus dilempar. Soalnya kalau ngeblong terus dilempar, biasanya tuh kenanya kaca depan. Tapi ini kena kaca samping. Jadi ini sama kru sementara di lakban.
Soalnya kacanya nggak sampai lubang sih, kacanya masih ada tapi udah retak jagung gitu, retak kecil-kecil. Kan kaca tempered ya teman-teman. Sayang banget sih ini. Ya itulah kerjaan atlet lempar batu di wilayah Banyuwangi. Kalian lihat sendiri tadi entrance saja banyak banget. Pecahan kacanya ada 3 bagian. Yuk kita berangkat. Stasiun Ketapang. Jadi enaknya stasiun Ketapang sama pelabuhan itu hampir seberangan. Jadi misalnya turun kereta terus mau lanjut naik kapal tuh tinggal jalan kaki aja. Kalau terminalnya di sini jauh tuh, di sana Sri Tanjung. Tapi rata-rata bis-bis bisa kalau mau turun di depan pelabuhan Ketapang. Nah ini terminalnya di sini nih, gelap nggak keurus, sekitaran 3 kilo lah dari pelabuhan, jadi lumayan juga kalau jalan kaki. Nah ini di kanan nih rumah makan Titin, kalau naik M-Trans di sini servisnya. Salib. Mantap. Sampai. Halo. Ketemu lagi. Sehat. Ketemu lagi. Siap. Makan sih. Lanjut. Kenapa? Iya gampang. Kenapa? Kayaknya enggak jamnya. Kan aku baru nyampe Bali tadi jam 2:30-an. Next time aja. Hah? Next time. TikTok. Iya, Kapan aja? Kapan? siap. Yang kombi. Ya itu yang baru kan. Oke, Yuk. lanjut. Kita servis makan dulu teman-teman. Nanti kita makannya di depan aja bareng kru. Kita lihat dulu menunya apa ya di sini ya. Terakhir aku makan di sini enak. Minusnya rumah makan ini tuh cuma toiletnya aja. Toiletnya nggak ada kuncinya. Nggak tahu sekarang udah dibenerin apa belum. Oke, aku ngambil makannya ini sayur sop, terus terong. Ini nambah sendiri nih, godadar sama perkedel. Terus ditraktir Mas Junaidi ini nih rawon iga. Waduh, makasih. Makan dulu. Makan Pak. Ya, boleh. Kun, Ya. kapan ketemu lagi ya? Semoga next time Pandawa Karya. Yap. Oke. Oke, berangkat kita. Jam 12.02.
Tadi makanannya enak, rawonnya juga enak. Ini saya masih sama, toiletnya nggak ada kuncinya. Tapi enak-enak teman-teman. Sopnya juga enak, terongnya enak, mantap. Berdadari enak. Makan caput. Caput. Enak ini selalu. Makan caput Banyuwangi. Siap. Ketapang. Ini kan depan terus Baluran kan ya? Iya. Sebelum Baluran dia posisi. Yang servis di sini Bali Trans, Bali Perdana, Saronadi, Putra Pandawa Karya yang baru, Semua dicaput. semua dicabut. Betul. Mansion. Selamat datang. Situbondo. Tidak ada hari tanpa truk mogok di Baluran. Pasti ada aja. Setelah tidur sejenak dari Probolinggo, bangun-bangun bis sudah tiba di daerah Kejapanan nih. Nah, di sini saya coba konfirmasi lagi sama kru kalau saya mau turun di exit tol Sidoarjo. Entah kenapa kru enggan menurunkan saya di sana dan bilang nggak bisa keluar di exit tol. Padahal biasanya kalau bis Sapu Jagat bisa ya. Dan saya juga sudah konfirmasi sebelumnya di Terminal Mengwi baik ke agen maupun ke kru untuk titik turun saya. Tapi kemudian kru memberikan sedikit solusi karena kebetulan ada paket yang harus diturunkan di sekitar rest area tol Sidoarjo. Katanya sih ada akses pejalan kaki di sana. Yaudah deh, kita ikutin aja apa solusi dari kru daripada harus turun di Terminal Bungurasi. Hitung-hitung sekalian nambah pengalaman juga nih. Itu ada orang tuh di kiri kayaknya. Oh itu loh gitu. Bener gak sih? Iya tuh ada orang. Nah, Oh ya itu. terus aku salin turun sini lah. Banyak paketannya. Dua. Beda empat. Oh alah. Yang plastik hitam tadi mana? Ini tuh. Aku baru tahu bisa turun sini. Pak, terima kasih ya. Oke, Bang. Oh dagang gini mbak? Kenapa? Ada gang ya? Ada. Oke. Jadi pak, Oke. mas fungsi ya. Salam sih dong. Selamat tinggal. Hati-hati ya. Ya. Yuk. Yuk. Oke teman-teman, turun di setelah rest area ini, nggak tahu daerah apa namanya, ternyata ada gang di sini. Nanti kita tinggal pesen aja lah Grab apa Gojek dari sini. Ini daerah apa mbak? Daerah apa ini? Daerah apa? Skodono ya? Oh alah, oke sip, pesen di sini aja lah Grab. Mari mbak. Ternyata ini daerah Sukodono. Seru juga bisa turun di sini teman-teman. Baru tahu aku. Sebentar. Jadi bisnya itu ternyata mereka nggak melayani Flores area Bali Trans ini. Aku juga baru tahu. Dan sini daerahnya juga nggak sepi-sepi amat. Itu ada bengkel yang buka. Terus di sini juga ada warung.
By the way, ini sekarang pukul 4.39 teman-teman. Mau kasih penilaian sedikit soal bisnya. Overall bisnya sebenarnya kalau duduk di seat yang reguler nyaman sih kayaknya. Masalahnya aku kemarin bisnya itu penuh, aku lebih pilih pindah tukeran sama penumpang yang duduk di samping kru karena pengen ngobrol-ngobrol kan sama kru ya, sama pengen menikmati perjalanan, ngerekam ke arah depan gitu. Ya ternyata duduk di sana pegel banget cuy. Yang pertama, seatnya itu agak cetek, jadi kaki itu agak bukannya gantung ya, tapi kayak posisinya setengah jongkok gitu. Terus yang kedua, terlalu tegak seatnya, nggak bisa di reclining. Dan yang ketiga, nggak ada tahanan leher, itu yang paling nyiksa. Ini leherku sakit banget dan nyari posisi tidurnya susah, pinggang sama pantat sakit. Wah, udah kombinasi. Tapi kalau kalian duduk di seat yang reguler harusnya nggak ada masalah sih, nyaman-nyaman aja. Nah, ada anak kucing boker ini, merusak konsentrasi. Terus untuk servis makannya top ya, enak, dicabut, ditraktir lagi. Aku nggak enak banget sama Mas Junedi. Habis itu untuk harga tiket 230.000 masih dapat paket snack. Dan sayangnya kayak gini nih, nggak tahu mereka kayak nggak bisa keluar di exit tol ya. Mungkin kalau pasan banyak yang mau turun di Sidoarjo bisa sih turun di exit tol teman-teman.